Dalam komunitas IPM yang diberkati, melindungi generasi platinum. Namun sebelumnya saya sampaikan pada tanggal 22 Oktober pukul 19 kami akan bekerja sama dengan Happy Ministry mengadakan Worship and Blessing Night pukul 19 tanggal 22 Oktober di IPM Community Center. Alamat Anda dapat unduh di www.ipmfoundation.org. Untuk Anda yang juga membutuhkan teks atau rekaman siaran IPM, Anda juga dapat mengunduh di www.ipmfoundation.org www.ipmfoundation.org. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi semua lengkap, bahkan siaran-siaran baik teks maupun rekaman suara, Anda bisa mendapatkannya di sana. Generasi platinum, anak-anak kita mengalami tawaran dan godaan tidak main-main, luar biasa banyaknya. Tanpa dibentengi iman dan pendidikan dalam keluarga, mereka tidak akan sanggup menolak berbagai tawaran yang menggiurkan itu. Bagaimana sekarang film-film bisa dengan mudah diunduh di internet? Banyak dari film tersebut yang tidak layak tonton, menonjolkan budaya free sex, seks bebas, sehingga kehidupan demikian itu dianggap wajar dan normal. Sehingga justru hidup yang normal, yang seharusnya normal, dianggap tidak wajar dan ketinggalan zaman kuno. Generasi platinum sangat cepat menyerap dan mempelajari segala macam isu yang ada di media massa. Mereka bisa menceritakan dengan sangat detail. Teknologi pun mereka mengikuti perkembangan mobil tercanggih, bangunan termewah, tertinggi, pesawat istimewa, peralatan perang. Saya sampai bingung menyaksikan kecepatan perkembangan kemampuan mereka. Ini sungguh sangat amat mengagumkan. Saya sering baru akan menonton film, tiba-tiba anak saya sudah tahu semua ceritanya, sehingga sebelum nonton sudah tahu jalan ceritanya. Tidak heran, karena kehidupan mereka hampir non-stop dikuasai gadget. Sungguh kita orang tua harus meningkatkan kewaspadaan kita. Dalam kediaman mereka terus mencari jawaban semua pertanyaan yang timbul dalam hati dan pikiran mereka melalui gadget mereka. Karena itu mereka hampir tidak dapat terlepas dari gadget setiap hari. Kehilangan gadget kesedihannya melampaui kehilangan pacar, karena semua data dan file mereka ada di sana. Mengontrol mereka dengan memeriksa gadget mereka adalah sia-sia, karena sebelum kita periksa, mereka sudah menghapus histori. Kontrollah dengan roh takut akan Allah. Terus kumandangkanlah dan ingatkanlah mereka. Komunitas IPM diberkati. Bahkan semua lagu-lagu film yang lagi tren, syairnya pun mereka dengan mudah menyanyikannya dengan kata-kata yang sangat tepat. Sungguh mereka memiliki karunia menyerap apapun di media dunia maya dengan sangat amat cepat. Di sisi lain ada bahaya latin di balik semua percepatan ini. Anda bisa bayangkan banyak sekali tawaran-tawaran membuka situs porno, situs judi, bahkan penipuan dan penculikan. Apalagi kalau mereka tergabung dalam media sosial yang terbuka, sangat membahayakan. Masih lebih aman kalau mereka di media sosial yang tertutup seperti grup BBM atau grup WhatsApp, karena mereka semua anggotanya dikenal atau terreferensi. Saya melihat YouTube kiriman teman saya begitu mudah mengajak remaja putri kencan melalui media sosial. Kenapa begitu mudah? Ada kebutuhan didengar yang sangat tinggi sehingga begitu mudahnya merayu mereka dengan godaan kecil. Apalagi saat ini orang tua sibuk dan tidak punya waktu untuk mendengar mereka. Ini menjadi kelemahan yang dimanfaatkan mereka. Mereka bisa sampai berani meninggalkan orang tuanya untuk janjian bertemu dengan orang asing. Kalau ini sindikasi kejahatan, pastilah kalau tidak penculikan akan menjadi seks bebas. Mengerikan sekali. Tawaran musik saat ini mengerikan sekali karena ada rumor narkoba digital walaupun sudah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Namun bisa saja mereka muncul dengan nama lain
Ada orang tua yang telah menyelidiki, walaupun tidak semua setuju dengan istilah narkoba digital, namun efek kerusakan saraf dan ketagihan untuk dosis yang lebih tinggi tidak boleh dianggap enteng. Juga musik itu syarat dengan hipnotis dan mantra-mantra di dalamnya. Benarkah demikian? Kalau kita melihat sejarah kejatuhan Lucifer yang adalah pemimpin pujian surgawi, sepertinya masuk akal juga. Karena memang banyak sekali musik digunakan untuk alat penyembahan kepada Lucifer, juga untuk pemberontakan, untuk kekerasan, juga untuk menyebar kebencian, kepahitan, bahkan penghujatan. Ini sangat berbahaya sekali karena musik bisa menanam sesuatu di alam bawah sadar anak-anak kita. Musik itu netral, tergantung siapa yang menggunakannya, karena musik membuat kita jadi lebih cerdas. Kita bisa menghafal kalimat-kalimat yang begitu panjang dalam waktu yang sangat singkat, karena musik membantu kita berimajinasi. Bahkan ilmu matematika pun ada yang mengajarkan dengan musik. Misalnya menghafalkan perkalian menjadi jauh lebih mudah karena efek dari musik itu. Sangat memudahkan. Kalau musik jatuh di tangan orang yang tidak baik, tentulah bisa dipakai untuk merusak generasi platinum kita. Ada artikel dari liputan6.com yang isinya seperti ini. Hadirnya aplikasi smartphone yang menawarkan gelombang suara binaural kini tengah menjadi sorotan publik. Sebelumnya sempat diwartakan beredar sebuah aplikasi bernama eDoser yang mampu menstimulus otak dengan variasi gelombang suara binaural dan dapat membuat penggunanya ketagihan seperti menggunakan narkoba. Sejatinya suara binaural ini lebih sering disebut binaural beats, merupakan dua frekuensi suara yang diperdengarkan lewat telinga kanan dan kiri. Jika telinga kanan distimulus dengan frekuensi 500 Hz, telinga kiri distimulus dengan 510 Hz. Disitulah otak pengguna akan melakukan respon menciptakan suara ketiga yang disebut binaural beats. Ada juga aplikasi Stereodos, merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan eDoser. Hanya saja Stereodos dibanderol dengan cuma-cuma. Namun aplikasi ini dinilai kontroversial karena belak-belakan menawarkan pilihan soundtrack berupa weed, ganja, ecstasy, LSD, dan shrooms. Selain ini, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna memiliki moods berdasarkan dari suara yang ia ingin dengar seperti calm, trippy, fubar, dan rockstar. Mengerikan sekali. Saya sering membentengi anak saya dengan cara pertama, setiap malam doa. Saya tumpangi tangan, meminta roh takut akan Allah ada dalam hidupnya. Yang kedua, setiap meninggalkan dia sendiri di rumah, mengingatkan untuk tidak menonton video sendiri atau membuka situs yang tidak ini akan menjadi hukum yang membentengi kehidupannya. Yang ketiga, setiap ada tawaran yang tiba-tiba muncul di gadgetnya untuk dibuka, tolak dan jangan pernah dibuka, karena itu sering merupakan jebakan. Tawarannya cukup menggoda dan isinya tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Yang keempat, arahkanlah ke aktivitas positif agar anak mengembangkan kemampuannya, misalnya desain mobil, rumah, kapal, atau apapun. Karena sarana internet seharusnya dibangun untuk itu, sesuatu yang melengkapi, bukan untuk menghancurkan. Yang kelima, seringlah menceritakan pengalaman iman yang luar biasa, humor rohani yang juga sekali-kali sampaikan, agar jangan ada kesan semua yang berbau rohani hanyalah sebuah ritual yang membosankan bagi anak-anak generasi platinum. Karena kalau demikian, mereka akan tinggalkan semuanya dan itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Kita telah gagal membuat daya tarik sesuatu yang rohani sehingga mereka meninggalkan karena kesan yang membosankan. Walaupun situasi menakutkan, tidaklah perlu kita berlebihan mengambil gadget mereka. Kalau sampai demikian, mereka nantinya justru tidak siap memasuki dunianya. Karena angkatan ini akan terintegrasi dengan gadget. Mereka akan kalah dalam persaingan global. Terus lengkapi mereka dengan iman dan doa kita yang selalu kita angkat untuk mereka. Elia Bolang dalam Inspiratif Power Ministry.